Shalom, kita masuk dalam sebuah pendekatan yang diinformasikan oleh James Braga di dalam bukunya, yaitu pendekatan geografis untuk menemukan beberapa informasi di dalam teks yang akan kita teliti. Apa yang dimaksud dengan pendekatan geografis? Pendekatan ini sebenarnya memfokuskan penelitian pada keadaan geografis sebuah tempat, seputar namanya, letak, bentuk permukaan tanah, pegunungan, sungai, danau, iklim, serta sumber-sumber daya alam suatu kawasan Alkitab. Nah, terkadang orang ketika mempelajari Alkitab mengabaikan data geografis yang ada. Apa akibatnya? Akibatnya makna ayat yang sedang dibahas itu bisa menjadi kabur. Nah, kita akan melihat satu contoh di dalam kitab Yunus seputar geografis yang ada di dalam kitab itu, ya. Ketika Tuhan memerintahkan Yunus pergi ke Niniwe di dalam Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 2, Tuhan menyebut kota itu sebagai kota yang besar. Nah, tentu saja ini berarti bahwa kota itu penduduknya sangat banyak. Dengan mempergunakan ungkapan ini, Tuhan ingin memberikan kesan kepada Yunus betapa seriusnya tugas yang akan dia laksanakan. Tugas Yunus itu adalah membawa kabar dari Tuhan kepada sejumlah besar orang, baik itu laki-laki, perempuan, maupun anak-anak. Nah, di mana sebenarnya letak Niniwe dan di mana letak Yunus ketika dia menerima perintah untuk pergi ke kota itu? Kita bisa mempergunakan bantuan dari referensi Alkitab, baik itu dalam bahasa Inggris ataupun konkordansi Alkitab, untuk bisa mengetahui bahwa ternyata Yunus ini adalah warga kota Gad Hefer. Ini informasinya ada di 2 Raja-Raja pasal 14 ayatnya yang ke-25. Jadi dapat diperkirakan bahwa Yunus itu berada di sekitar Gad Hefer pada saat dia menerima panggilan untuk pergi ke kota Niniwe. Nah, dengan mencari tempat ini dalam sebuah peta Alkitab, kita bisa temukan bahwa ternyata kota ini terletak di bagian utara Israel. 3 mil di timur laut Nazaret dan di bagian utara dataran Esdraelon. Nah, waktu kita menemukan letak Niniwe, kita bisa menghitung jaraknya dari Israel. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa kota Niniwe ini terletak 570 mil di bagian timur laut Israel. Selanjutnya, sebagaimana tadi kita sudah bahas, di sebelah timur Israel itu ternyata kalau kita lihat peta, terdapat suatu padang gurun yang sangat luas. Sehingga kalau orang mau mengadakan perjalanan ke Niniwe, dia harus berjalan bermil-mil jauhnya ke arah utara dulu, sebelum kemudian dia membelok ke timur ke arah Niniwe. Nah, semua keterangan ini bisa meningkatkan pengetahuan kita tentang tugas yang diberikan kepada Yunus, bahwa untuk melakukan tugas itu Yunus harus mengadakan perjalanan yang sangat jauh menurut ukuran pada zaman itu. Tapi kemudian kan kita jadi tahu di dalam kitab Yunus bahwa Yunus menolak untuk pergi ke sana, ya, bukan karena kesukaran atau bahaya yang mungkin bisa dia hadapi dalam perjalanan panjang itu. Penolakan Yunus justru alasannya sama sekali berbeda dengan beratnya medan yang akan dia tempuh. Bisa kita lihat dalam Yunus pasal 4 ayatnya yang kedua. Nah, kita tidak akan membahas tentang penolakan Yunus tersebut, tapi kita akan melihat geografis dari tugas yang Tuhan berikan kepada Yunus ini.
Kita kembali ke Yunus pasal yang pertama ayat 3. Di sana kita menemukan bahwa Yunus itu bukannya pergi ke Niniwe, tapi malah dia bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Lalu kemudian dia pergi ke Yafo, dan di sana dia ketemu ada kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Dia bayar biaya perjalanan, lalu kemudian bersama-sama dengan semua penumpang yang ada di kapal itu, mereka berangkat ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Nah, Yafo ini terletak sekitar 60 mil di bagian barat daya Gad Hefer. Tapi Tarsis justru terletak lebih jauh lagi. Ada sebuah prasasti tertanggal beberapa abad sebelum Masehi yang ditemukan di sebuah pulau namanya Pulau Sardinia yang terletak di tengah-tengah Laut Tengah, yang menyebutkan adanya sebuah kota bernama Tarsis yang pernah ada di pulau ini. Kalau Tarsis inilah yang merupakan tujuan Yunus, maka itu berarti Yunus ingin lari ke tempat yang terletak 1.400 mil jauhnya di bagian barat Yafo. Tapi beberapa ahli geografi lainnya menempatkan Tarsis itu di pantai tenggara Spanyol, dekat Selat Gibraltar. Kalau Tarsis inilah yang menjadi tujuan Yunus, maka diperkirakan dia itu hendak mengadakan perjalanan sejauh 2.200 mil ke barat dari Yafo untuk sampai ke tempat itu. Tentu saja jarak ini amatlah panjang untuk orang-orang pada waktu itu. Dan semua ini dilakukan Yunus dalam usaha melarikan diri dari hadapan Tuhan. Tentu saja Yunus tidak pernah dapat mencapai niatnya. Dan dia sendiri kemudian merasakan akibatnya, dikejar dan terkejar Tuhan kemanapun dia pergi. Nah, mari kita akan coba lihat beberapa gagasan praktis yang perlu diperhatikan dalam kita meneliti Alkitab dengan mempergunakan pendekatan geografis. Hal yang pertama adalah perhatikanlah keterangan geografis penting di dalam kitab yang sedang kita pelajari, ya. Jadi cari dulu data geografis yang disajikan oleh teks Alkitab itu sebelum kita buka referensi. Jadi kita lihat dulu apa yang Alkitab munculkan berkaitan dengan keterangan geografis. Setelah kita memperoleh keterangan dari Alkitab, kita bisa mempergunakan bantuan tambahan lain untuk mendapatkan informasi lanjutan. Contohnya, untuk menemukan tempat di mana Yunus berada pada saat dia menerima perintah untuk pergi ke Niniwe, kita bisa lihat catatan kaki yang ada dalam Alkitab. Atau kita juga bisa pakai konkordansi. Nah, ini akan menuntun kita ke 2 Raja-Raja 14 ayat 25, di mana kita baca bahwa Yunus itu berasal dari Gad Hefer. Lalu kemudian, hal berikutnya adalah carilah di peta letak tempat-tempat penting yang tercantum dalam ayat Alkitab. Beberapa pasal itu mencatat nama dari banyak kota, sungai, gunung, serta ciri-ciri geografis yang lain. Kalau kita ingin memperoleh perspektif yang memadai tentang suatu bagian Alkitab, maka kita mau tidak mau perlu tahu letak tempat-tempat penting yang tercantum dalam teks tersebut. Misalnya, kalau kita mau mempelajari kitab Yunus, kita akan tahu bahwa pasal 13, ya maaf, Yosua maksud saya, ya kita akan tahu bahwa pasal 13 sampai dengan pasal 22 kitab Yosua itu membahas pembagian tanah Kanaan di antara para suku Israel. Nah, dalam pasal-pasal ini ada nama, bahkan beberapa ratus kota dan daerah di sekitarnya disebutkan dalam pasal ini.
tentu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencari letak tiap-tiap kota itu. Tapi kita perlu mengetahuinya. Nah, tanpa bantuan peta, maka kita akan sulit membayangkan daerah setiap suku. Ya, kita juga akan sulit mengikuti arus kitab Yosua. Demikian pula kalau kita meneliti salah satu kitab Injil, ya pasti kita harus mengetahui daerah penting di sana seperti daerah Yudea, Galilea, Samaria, dan Perea. Kita juga mesti tahu letaknya Sungai Yordan, Danau Galilea, serta beberapa kota utama di sana, yaitu seperti Yerusalem, Kapernaum, Betania, Bethlehem, Bethesda, dan juga Kana. Nah, bantuan dari ensiklopedia Alkitab ini juga sangat bermanfaat bagi kita. Lalu kemudian hal selanjutnya yang bisa kita lakukan dalam meneliti teks Alkitab berdasarkan pendekatan geografis, yaitu menghitung jarak dengan mempergunakan skala dalam peta. Hal ini bisa membantu kita untuk dapatkan gambaran tentang jarak di antara dua tempat. Contohnya, dengan menggunakan skala sebuah peta di Palestina, kita bisa hitung jarak dari ujung selatan Danau Galilea sampai ke ujung utara Laut Mati. Kira-kira ternyata jaraknya 65 mil. Nah, berdasarkan keterangan ini, kalau kita baca Lukas pasal yang kedua, kita bisa dapatkan bayangan betapa jauhnya jarak yang harus ditempuh oleh Maria bersama dengan Yusuf dari Nazaret di Galilea ke Bethlehem di Yudea sebelum Yesus dilahirkan. Lalu kemudian hal yang keempat, lihatlah sebuah peta untuk mengetahui topografi daerah yang sedang kita pelajari. Nah, tentu saja ada banyak variasi di daerah-daerah zaman Alkitab. Dan pengetahuan tentang topografi daerah-daerah ini akan sangat membantu kita dalam memahami berbagai bagian dari teks yang sedang kita teliti. Misalnya, kalau kita menyadari bahwa Yerusalem itu terletak pada puncak sebuah punggung bukit setinggi 2.500 kaki, maka kita akan lebih mudah untuk memahami ungkapan Daud dalam Mazmur 122 ayat 4 ketika dia berkata, kemana suku-suku naik untuk berziarah. Juga pada saat kita mengingat bahwa Yeriko terletak di dalam lembah retakan sekitar 825 kaki di bawah permukaan laut, kita dapat lebih memahami cerita Kristus tentang seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko dalam Lukas pasalnya yang ke-10. Lalu kemudian hal yang terakhir, kita bisa membuat peta sendiri untuk menguatkan ingatan pada beberapa rincian topografi. Ya, bagian yang kelima ini sebenarnya tidak terlalu penting, tapi cukup untuk membantu kita mengingat. Kenapa tidak terlalu penting? Karena kita sudah mendapatkan banyak bantuan dari peta-peta Alkitab, ya, yang bisa kita temukan secara luas sekarang ini, sehingga memudahkan kita untuk mendapatkan informasi dan membantu ingatan kita. Nah, oke, ini adalah tips untuk melakukan pendekatan geografis. Sekarang saatnya kita berlatih. Kalau kita melihat Paulus itu memulai perjalanan keduanya untuk memberitakan Injil dari Antiokhia di Syria. Beberapa waktu kemudian dia bisa mencapai Filipi. Filipi ini adalah kota pertama yang didatangi oleh Paulus di daratan Eropa. Kemudian dari Filipi Paulus itu menuju ke Tesalonika. Surat-surat kepada jemaat di Tesalonika ini ditulis oleh Paulus tidak lama setelah dia meninggalkan kota ini. Nah, mari kita mempergunakan prinsip pendekatan geografis, lalu kita coba selidiki keadaan geografis 1 Tesalonika. Catat dulu tempat-tempat penting yang disebutkan dalam surat ini, lalu silakan membuka Kisah Para Rasul pasal 15
ayat 36 sampai 18 ayat 11. Ayat-ayat ini menceritakan perjalanan misi Paulus yang kedua pada saat mana dia berkunjung ke Tesalonika. Ya, jadi ini yang akan menjadi latihan kita. Selamat berlatih, Tuhan memberkati.